Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini sesuai dengan jadwal, saya tukeran dengan Bu Elsa karena Bu Elsa ada keperluan lain. Kali ini kita akan belajar bersama tentang implementation research. Secara umum ada 4 bagian yang akan saya sampaikan, tapi mungkin ada beberapa contoh juga, dan contohnya mungkin tidak manajemen rumah sakit banget ya Bapak Ibu, karena saya mencoba mencari yang mungkin lebih mudah dibayangkan, kemudian beberapa juga dari penelitian yang saya kerjakan sendiri supaya lebih lebih meresapi kalau dari penelitian yang dikerjakan sendiri. Jadi seperti bottleneck seperti ini ya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menyebabkan efikasi suatu hasil penelitian ini berkurang. Ya, ini yang bagian yang menyempit ini ya. Nah, ini penyebabnya banyak ya. Mungkin kalau Bapak Ibu penelitian atau mungkin di rumah sakit mengelola organisasi sebenarnya sudah mengalami ini ya. Jadi hasil-hasil penelitian dari jurnal itu bagus hasilnya, kok diterapkan di rumah sakit saya kok nggak cocok gitu ya. Atau mungkin kok tidak sesuai harapan seperti itu. Nah, faktornya apa saja? Biasanya faktornya prosedurnya rumit. Seperti misalnya kita tahu kemarin vaksin COVID ya ada yang harus disimpan dalam suhu minus sekian derajat gitu. Sehingga ketika diaplikasikan misalnya akan digunakan di komunitas tertentu menjadi tidak mungkin dilakukan. Kemudian ada juga masalah akses. Sebenarnya intervensi kesehatan itu ada, misalnya tersedia di rumah sakitnya Dokter Heri seperti itu ya, tapi masyarakatnya nggak bisa mengakses, mungkin karena jarak yang jauh, atau mungkin faktor waktu gitu ya, jadwal praktek dokternya tidak sesuai dengan jam free-nya pasien seperti itu, sehingga yang seharusnya kepatuhannya bagus ternyata menjadi kurang bagus karena masalah akses. Kemudian ada lagi misalnya faktor kebijakan. Faktor kebijakan itu misalnya ya bisa kebijakan yang sifatnya mikro dari rumah sakit atau institusi Bapak Ibu maupun yang makro dari pemerintah. Misalnya dari BPJS ya Bapak Ibu tahu sendiri masalah pembiayaan kesehatan ini ternyata sedikit banyak mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu melakukan pelayanan kesehatan ketika berada di institusi kesehatan. Kemudian faktor lain misalnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana dan lain sebagainya, dana juga. Kadang-kadang staf yang terlatih tidak ada. Jadi meskipun secara teori ini seharusnya berhasil, tapi ternyata staf kita ini ternyata beban kerjanya sangat tinggi misalnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa menerapkan dengan optimal. Misalnya ada Bapak Ibu menerapkan suatu SOP baru yang kalau diterapkan dia bisa meningkatkan keselamatan pasien. Ternyata kok banyak yang nggak patuh. Nah, ketidakpatuhannya ternyata karena misalnya jumlah stafnya ini dibandingkan workload-nya atau beban kerjanya mungkin ya termasuk kurang. Selain itu juga ada lagi barriers yang lain baik dari sisi petugas maupun pasien. Implementation research ini direkomendasikan WHO dan bahkan sampai muncul guideline-nya sekitar tahun 2014. Di sini karena begitu banyak hasil penelitian kedokteran, hasil penelitian kesehatan yang secara apa namanya metodologis memiliki efikasi yang baik ya di tingkat laboratorium atau dalam kondisi yang terkontrol atau dalam kondisi setting penelitian yang terkontrol, tapi banyak yang tidak bisa digeneralisasikan di komunitas yang lebih luas atau di dunia nyata karena ada berbagai masalah ya. Misalnya ada gap pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi implementation research ini berusaha untuk membantu supaya intervensi itu ketika diadopsi di praktek yang nyata atau dunia nyata bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu kalau punya riset, kok riset saya ini hasilnya bagus tapi kok kayaknya yang memanfaatkan sedikit atau kok kayaknya ketika saya terapkan di masyarakat kok sulit gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu itu sudah merupakan pertanyaan implementation research. Jadi ingin berusaha memahami dan mengatasi kendala dari suatu implementasi intervensi kesehatan. Jadi secara mudah kita artikan efikasi ini adalah hasil penelitian yang disetting penelitian baik laboratorium maupun klinis, sedangkan yang efektivitas ini adalah yang di dunia nyata. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan suatu hasil penelitian yang efikasinya bagus menjadi efektivitasnya berkurang.
hal-hal ini yang kita pelajari dan ingin kita perbaiki di implementation research. Intinya dia dilakukan karena ada intervensi yang kurang optimal penerapannya atau kurang optimal efektivitasnya. Kemudian implementation research ini berusaha untuk meningkatkan intervensi ini supaya lebih optimal dan efektivitasnya bisa sesuai dengan harapan, seperti itu. Jadi di sini seperti bola ini adalah suatu proses yang berjalan menggelinding berputar ya, seperti itu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mencapai efektivitas sesuai dengan harapan. Jadi supaya hasil penelitian Bapak Ibu ini di lapangan manfaatnya itu sesuai dengan hasil penelitian yang ada di klinis atau di laboratorium, seperti itu. Jadi lebih benar-benar bermanfaat. Kalau di obat itu kok efikasinya penelitiannya bisa 90%, di masyarakat harusnya dia bisa menyembuhkan infeksi misalnya ya mendekati 90%, seperti itu. Ada beberapa hal utama yang digunakan yang dimana implementation research ini banyak digunakan ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah memandu suatu adaptasi. Adaptasi ini berbeda dengan adopsi. Adaptasi ini adalah modifikasi atau penyesuaian, sementara kalau adopsi kita mengambil suatu intervensi tanpa melakukan modifikasi sama sekali. Jadi taken for granted atau semua all-in-one dari package program itu kita terapkan tanpa melakukan modifikasi sama sekali. Itu adalah adopsi. Kemudian implementation research juga bisa digunakan untuk memandu implementasi suatu program, suatu kebijakan atau intervensi tadi, atau digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti ketika Bapak Ibu melakukan continuous quality improvement dengan PDCA atau dengan PDSA, seperti itu. Nah, pendekatan implementation research juga bisa digunakan untuk membantu memandu continuous quality improvement. Atau yang tadi mirip dengan adaptasi adalah untuk mereplikasi suatu program. Replikasi nama lainnya adalah adopsi. Jadi tidak ada modifikasi sama sekali, tapi tinggal mengcopy paste suatu program di tempat lain ke tempat yang baru. Intinya implementation research ini sifatnya multidisiplin, tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian dilakukan di dunia nyata, sangat kontekstual dengan situasi yang akan diterapkan, baik komunitas maupun institusi. Kemudian kita membutuhkan metode yang sangat luas variasinya, bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti, serta kemudian tujuan utama dari implementation research adalah untuk mendesain suatu penelitian yang bisa meningkatkan efektivitas atau manfaat dari suatu intervensi. Intervensi tadi adalah bisa berupa program, kebijakan, maupun intervensi medis dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini kuliahnya sudah selesai. Saya mengucapkan selamat meneliti dan selamat menyelesaikan proposal ya, kayaknya sedang banyak yang menyelesaikan proposal saat ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dan diskusinya, atas insight-nya. Saya belajar banyak sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian ya, karena banyak sekali senior saya di sini, baik senior di bidang akademis maupun praktis di manajerial di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan ya. Kita sama-sama belajar terus. Terima kasih banyak atas perhatian dan diskusinya. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.